Yang dapat kau imajinasikan dalam pikiranmu ada. Kalau kamu berimajinasi, karena di sini tukang main jago, berimajinasi di surga ada jago yang tingginya 2 meter. Ya. Kalau di sininya senang lagu Tarling, silakan berimajinasi. Di surga juga ada lagu Tarling. Kalau di sini banyak cewek, di surga juga banyak cewek, bidadari. Semua apapun yang kau bayangkan bisa terjadi di dalam surga. Ya. Wa min waraihi akbaru minhu. Tapi di balik itu semuanya ada yang lebih besar lagi, yang lebih istimewa lagi. Itu mah ece-ece. Ya, itu mah recehan semuanya itu. Di balik itu yang hebatnya itu, yang lebih hebat lagi. Jadi artinya bahwa surga silakan Anda berimajinasi. Bisa terjadi. Kalau kamu senang main jago, di sana ada aju jago. Yang senang mabok, di sana ada sungai arak. Betul nggak? Ya. Sungai susu ada nggak? Ada. Sungai madu? Ada. Sungai arak? Ada. Cewek? Banyak. Banyak. Malah satu orang nih kalau yang soleh masuk surga, ini bidadarinya 40. Satu bidadari punya stafnya 72. Satu staf punya asisten lagi 4. Jadi berapa tuh? 4 kali 72 kali 40. Pokoknya senotoge lah. Akan tetapi ini saya melihat, ya walau bagaimanapun itu firman Tuhan kita yakini benar. Tetapi situasional dan kondisional ya yang menjadi bagian dari kehidupan kita ini juga perlu dipertimbangkan ketika menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Silakan saja Anda cerita sesuai dengan teksnya. Orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga. Fi jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Dan di situ penduduk surga abadi di dalam surga dengan sungai-sungai yang mengalir. Ini tidak bisa dipungkiri. Cerita sungai di surga bagi orang Indramayu tidak tertarik. Yakin mah gadangi banjir maning ngonek. Setiap tahun kita menderita karena banjiran, karena sungai meluap. Di surga diceritakan banyak sungai. Tertarik enggak? Mana yang lebih tertarik dengan sungai? Orang Indonesia, orang Indramayu apa orang Arab? Orang Arab. Kenapa? Tidak ada sungai. Di sana nggak ada sungai. Itu aja kesalahannya. Nah kalau orang yang laki-laki sudah impoten, umur udah 90 tahun, masih bergerak, diceritain bidadari, nah, iya kan? Jadi artinya begini, pokoknya silakan Anda berimajinasi. Kullu ma yakhtur bi balika. Apapun yang bisa kau imajinasikan dalam pikiranmu ada di surga. Kemudian juga wa finnari, dan juga di dalam neraka. Kullu ma yumkinu ayyahturu ala balin. Ada apa saja yang bisa kau bayangkan. Kau bayangkan neraka. Mungkin salah satu siksaannya lidah kamu disilet-silet.
Mungkin telinga kamu dimasuki pulpen, dipakotak pakai kampak di sini. Kamu bayangkan penyiksaan yang luar biasa. Mungkin terjadi nggak? Bisa terjadi. Apalagi gelatin, hukum pancung di Perancis zaman dulu, kepalanya masuk ke apa namanya di papan, terus dari atas pisaunya dijatuhkan, gila, terus kepalanya menggelundung. Itu. Ada lagi, ini dalam Al-Quran juga sama, dibakar, setelah kulitnya matang, disembuhin lagi, dibakar lagi, kan begitu? Yeah. Silakan Anda berimajinasi. Barangkali saja Anda merasa takut, merasa ngeri, sehingga Anda bisa mengurangi dosa-dosa Anda. Betul nggak? Iya. Itu pada akhirnya. Kemudian wa min warai akbaru minhu. Di belakang siksa neraka yang sangat keras itu ada yang lebih besar lagi, yang tidak dapat kau bayangkan. Jadi selagi masih bisa dibayangkan dalam pikiran, ada. Di balik itu ada yang lebih besar yang tidak bisa dibayangkan. Jadi artinya di sini poin yang penting bagi saya adalah, apalah artinya Anda meyakini adanya surga dan meyakini adanya neraka kalau itu tidak membentuk, tidak memberi pengaruh terhadap tingkah lakumu. Apa artinya kamu takut neraka kalau kamu biasa ngelacur, tetap aja ngelacur tiap hari, apa artinya? Ya. Anda ingin masuk surga, ternyata setiap hari anak yatim terlantar, kau biarkan saja. Ternyata orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Apa artinya Anda ingin masuk surga? Jadi yang penting adalah, apakah engkau ingin masuk surga itu mendorong, sebagai faktor pendorong Anda berbuat baik kepada sesama? Itu saja persoalan. Saya ulangi lagi, yang menghantar, yang bisa menghantar surga dengan lebih smooth, ya, lebih licin, lebih mudah menuju surga adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama, daripada ibadah-ibadah ritual itu. Dengan tanda kutip bahwa saya tidak merendahkan ibadah ritual, itu sudah selesai, itu wajib. Sholat itu wajib kan? Ya sudah selesai, wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan sudah selesai. Tetapi artinya bahwa ibadah ritual itu tidak menjamin kalian sembahyang semua, tiap tahun naik haji, ngewer tasbih semua, betul nggak? Terus pakai jubah semua, pakai sorban semua. Lalu dijamin nggak negeri ini akan makmur? Makmur nggak? Setelah kalian sholat semua, tiap tahun naik haji semua, terus makmur nggak negeri kita ini? Yang membuat makmur itu adalah ibadah-ibadah sosial, kebersamaan, kesetiaan, kepedulian, supremasi hukum, itu kejujuran, etos kerja, itu yang bisa membangun kita jadi maju makmur. Paham nggak? Nah, ini orang Islam ini terjebak lebih mengutamakan ibadah-ibadah seremonial daripada ibadah-ibadah sosial. Kata Tuhan, ibadah ritualmu bagaimanapun hebatnya, tapi ketika engkau abaikan ibadah sosial, anak yatim kau biarkan terlantar, orang fakir miskin kau biarkan kelaparan, agamamu bohong. Bohong, bukankah saya? Siapa yang ngomong? Allah. Tuh yang ngomong. Ngomongnya nggak pernah tahu. Aro'aita, apakah kamu tidak tahu? Dengan aro'aita, apakah kamu tidak tahu?
Itu bahasanya bahasa manglo, bahasa menyalahkan, bahasa menegur. Apakah engkau tidak tahu orang-orang yang agamanya bohong? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini makanya bahasa Arab perlu diurai. Ara'aita itu Allah lagi menyalahkan kita, lagi menegur kita, lagi marah kepada kita, bukan sekedar bertanya. Kecuali kalau hal ra'aita, apakah engkau pernah melihat, itu tanya. Tapi ara'aita itu maknanya berbeda. Ini perlu diketahui. Seperti Nabi yang kita baca di apa namanya di Wamima, zikir Wamima, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Siti Maryam, kulama dakhala, kulama setiap kali kulama masuk lagi, kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba, ketika masuk mihrab, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria tidak menemukan banyak rizki di kamar Siti Maryam itu. Jadi bukan sekali, tapi masuk lagi ada rezeki lagi, masuk lagi ada kain, masuk lagi ada anggur, masuk lagi ada emas, semuanya ada semuanya. Sehingga dia mengatakan, dari mana kau dapatkan? Pertanyaannya, anna laki hada. Anna itu ya min aina maknanya. Anna itu maknanya min aina, dari mana. Nah, kalau Pak Tato sebagai dosen di IAIN, dia pakai mobilnya Pak? BMW. Agya, mobilnya Agya. Saya bertanya, min aina laka hadza? Min aina. Dari mana kau dapatkan ini? Pasti dia tidak beli dong. Bagaimana caranya? Kredit. Sampai sekarang belum lunas ya. Min aina, dari mana? Tapi Nabi Zakaria bertanyanya anna laki hadza, bukan mina tapi anna. Maknanya sama, min aina. Tapi bedanya pertanyaan anna itu ditujukan kepada Pak Afkar, seorang pegawai negeri, ya kan, kepala MTS, cadang pinggan, pakai mobilnya Bugatti. Wah, keren. Ya sekelas Rolls Royce lah, yang harganya 17 miliar. Sehingga mata saya melotot sambil mengangkat pundak saya tinggi-tinggi dan tangan terengadah. Anna laka hada, dengan penuh kekaguman, dari mana kau dapatkan ini? Itu bedanya anna dan min aina. Itulah bedanya. Arwaita dengan hal ra'aita, itu bedanya. Artinya ini Tuhan betul-betul marah kepada kamu. Artinya paham beli koplok bahwa orang itu agamanya bohong. Iya. Sekalipun rajin salat, kalau anak yatim kan dibiarkan terlantar, fakir miskinnya kelaparan tidak makan, kan begitu maksudnya. Itulah makanya kita kembali surga dalam imajinasi kita. Ya, kita pengen masuk surga. Baru saya yakin, Anda yakin ada surga kalau Anda terdorong untuk berbuat baik. Saya yakin Anda percaya ada neraka ketika Anda bisa mencegah kejahatan-kejahatan diri Anda. Takut. Apa katanya? Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut melanggar aturan Allah. Barangkali nanti di akhirat saya disiksa oleh Allah dengan siksa yang berat. Saya kira itu semacam itu. Jadi artinya bahwa tentang surga dan neraka saya akan bercerita kepada siapapun mungkin berbeda. Kalau yang hanya anak kecil, Buya,
di surga ada apa? Sepur-sepur Jepang banyak. Betul nggak? Iya. Ya dong, sesuai dengan kondisi orangnya. Mesti begitu supaya dia tertarik kepengen masuk surga. Kalau masuk surga, apa yang terdorong? Sekolahnya rajin, ya, bangunnya tepat waktu, kan begitu. PR dikerjain semuanya, kan seperti itu. Ya, jangan dikitkan dengan wiridan istighosah anak kecil mah. Ya, dengan sekolah yang rajin kan gitu, semuanya. Nah itu. Jadi kalau yang nanya orang yang apa namanya penikmat lagu-lagu Tarling, saya katakan ya Ajid mah kecil, nah Norman saya kecil, iya, terus kerema itu di sana surganya ada 1001 macam jenis Tarling di surga. Silakan, pokoknya silakan ceritakan. Yang penting surga tempat segala kenikmatan. Sudah paham? Sudah paham? Namun demikian, di balik itu semuanya ada yang lebih hebat lagi yang tidak bisa kau pikirkan. Apa itu? Bertemu dengan Tuhanmu. Itu persoalan.